Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pembimbing dan penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Utma Ahlama. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 2 Kalipucang Wetan, Kecamatan Ulahan, Kabupaten Jepara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 1 LPTK UIN Wali Songo Semarang tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 24031172489. Pada kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan praktek pembelajaran dengan materi ibadah haji pada kelas 5 semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan menggunakan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang guru absen dulu. Ahmad Amril, Ahmad Fadel, Ahmad Surul Mahindra, Ayo, Amrina Rosyada, Anissa Rama Azhara, Arsada Taskia, Asif. Semua hadir ya hari ini. Karena masih pagi, kalian masih semangat? Masih semangat apa tidak? Biar tambah semangat, kita tepuk semangat. Oke? Tepuk semangat. Oke. Kalian masih ingat apa pelajaran minggu lalu? Tentang apa, Cak? Hari kiamat. Kalian sudah siap datangnya hari kiamat? Sudah apa belum? Belum, Bu. Ya. Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan memberikan materi tentang ibadah haji. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah apa pengertian ibadah haji, apa saja rukun ibadah haji, dan syarat wajib ibadah haji. Ya. Pengertian haji sudah tahu. Syarat wajib haji sudah. Sekarang rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama apa, Cak? Ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah niat untuk mulai mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk laki-laki itu 2 helai kain yang tanpa jahitan, ya, dan bersambung seperti sarung. Adapun pakaian ihram untuk wanita adalah seperti kalian kalau melaksanakan sholat yang kelihatan hanya apa ini? Wajah dan telapak tangan.
berzikir dan membaca istighfar. Yang ketiga adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Yang keempat adalah sa'i. Yo, sa'i itu apa? Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima, apa lima? Tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah menghalalkan sesuatu yang sebelumnya diharamkan karena dalam keadaan ihram. Contohnya apa? Memotong rambut. Paling sedikit yang dipotong adalah 3 helai rambut. Yang keenam adalah tertib. Semua rukun harus dikerjakan dengan tertib dan berurutan. Anakku, kita lihat ke depan untuk mengamati video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqun ya ulil albab. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Makkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup.
Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya adalah sunnah. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Rasulullah berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sekiranya kukatakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja. Siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela." Syarat haji terbagi ke dalam dua bagian, yakni syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, balik. Yang keempat, ada muhrimnya. Dan yang kelima, mampu dalam segala hal. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, merdeka. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua, wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Dan yang keenam, tertib, yakni berurutan dalam pelaksanaan mulai dari ihram hingga tahallul. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, haji tamattu, yakni melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Dan yang ketiga, haji qiran. Haji qiran adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Artinya, apabila seorang jamaah haji telah memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah memiliki hikmah dan keutamaan. Hikmah dan keutamaan tersebut yang satu dengan yang lainnya berbeda sebagai bentuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Adapun yang termasuk keutamaan ibadah haji diantaranya sebagai berikut. Pertama, ibadah haji merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua,
ibadah haji merupakan bentuk jihad. Yang ketiga, ibadah haji mampu. Tadi guru ada beberapa pertanyaan. Ya, siap menjawab ya? Siap. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa pengertian haji menurut bahasa? Menyengaja atau bersungguh-sungguh. Kalau menurut istilah ibadah haji adalah apa? Mengerjakan ibadah di Baitullah apabila pulang melakukan Ya. Sekarang apa hukumnya melaksanakan ibadah haji? Siapa yang tahu? Yo, hukumnya apa? Fardu ain bagi yang mampu. Maksudnya bagaimana? Fardu ain itu wajib bagi yang mampu. Karena apa? Ibadah haji itu sangatlah mahal. Tidak semua orang bisa mampu melaksanakannya. Kalau tahun ini ibadah haji di Jepara itu biayanya berapa? Ada yang tahu? 58.400.000. Ya. Berapa tadi? 58.400.000. Mahal apa tidak? Mahal. Jadi tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Sekarang coba sebutkan ibadah yang tidak mahal. Contohnya apa? Mengaji tidak memerlukan biaya. Sholat, ya. Setelah tahu pengertian haji, sekarang apa saja syarat wajib haji? Yo, syarat wajib haji ada berapa? 4. 1. Beragama Islam. Orang selain Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, balik atau dewasa. Bu, kalau anak kecil bagaimana? Ono cak cilik dijak wong tuane lunga kaji. Belum balik, baru umur 7 tahun. Gimana hukumnya? Sunnah. Kalau yang namanya sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Yang ketiga adalah berakal sehat. Orang yang berakal sehat alias tidak apa? Tidak gila. Bu, seandainya ana wong gila tapi sugih mekakak. Diwajibkan haji apa tidak? Tidak, karena tidak termasuk syarat wajib haji. Yang keempat adalah mampu. Mampu di sini itu mampu dalam hal sehat jasmani dan rohani dan juga mampu materi. Karena haji itu sangatlah mahal. Hukumnya tadi apa haji? Wajib bagi yang mampu sesuai surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ibadah kepada Allah yang utama adalah ibadah haji, tetapi bagi yang mampu menjalankannya. Ya, cukup. Sekarang Bu Guru akan
membagi kelompok dulu. Membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Di kelompoknya dulu ditulis nama. Namanya ditulis di atas. Ya. Nama kelompoknya ditulis. Ya, nama kelompoknya. Sudah selesai? Sudah apa belum? Oh, kalau sudah
Silakan maju. Suaranya yang keras. Kelompok 3, Mbak Risma. Mbak Risma. Terima kasih. Dari sini ke kelompok 4. Sekarang kita evaluasi dulu hasil lembaran kerja kalian. Bagaimanakah pendapat kalian tentang gambar di atas? Tadi ada gambar apa, Cak? Ka'bah. Jawabannya adalah orang-orang sedang melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, tahukah kamu pada bulan apakah dilaksanakan ibadah haji? Pada bulan Dzulhijjah. Nek cara Jawa bulan Apit. Bulan besar kok Apit, ya. Bulan besar. Yang ketiga, hari raya apakah yang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji? Jawabannya adalah hari raya Idul Adha atau Bodo Korban. Sudah ya? Setelah mengamati video tadi, terus kita berdiskusi kelompok, Bu Guru akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Oke. Kesimpulannya, pengertian haji ada yang menurut bahasa dan menurut istilah. Ada syarat wajib haji, ada berapa tadi? 4. Yang pertama adalah beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat adalah mampu. Rukun haji ada berapa? 6. Yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam adalah tertib. Ya, setelah kalian menerima pelajaran, ada yang bertanya apa tidak? Ada yang bertanya? Tidak? Karena tidak ada yang bertanya, sekarang waktunya evaluasi. Ditulis nama.
atas ya. Sudah, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Satu kelompok maju, tidak semuanya. Satu kelompok saja. Ya, dari hasil evaluasi kalian semua nilainya bagus. Oke. Jadi minggu depan kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang ibadah korban. Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi ibadah korban. Sekarang kita refleksi dulu. Bagaimana pendapat kalian tentang pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Setelah kalian mendapat pelajaran tentang ibadah haji, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Rajin menabung, Bu, agar bisa melaksanakan